Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Winalia Channel Sembarang Seabrek. Dan guys lor, pada vlog kali ini saya mau bercerita tentang kisah nyata dan kisah nyata 26 tahun yang lalu. Jadi mimpi tapi istilahnya ya memang tentang hal mistis. Dan tahu nggak guys lor, pada tahun 2002, jadi kira-kira 26 tahun yang lalu, saya pernah bermimpi di wik-wik, istilahnya kalau orang Jawa bilang genderuwo. Dan ini memang kisah nyata. Saya waktu itu masih muda ya, masih sekitar umur 26 tahun. Dan pada malam itu guys lor, ini tidak saya sebutkan tempatnya atau kampungnya di mana. Yang pastinya waktu itu saya bersama suami masih mengontrak lagi rumah di kawasan Bantul, di Bantul ya, Bantul Yogyakarta. Dan pada malam itu guys lor, suami saya lagi keluar kota, jadi kita hanya di rumah dengan anak-anak. Dan tahu nggak guys lor, rumah kontrak ini sebetulnya rumah baru, cuman lama nggak ditempatin. Dan rumah baru tapi belum sepenuhnya jadilah. Dan di belakang rumah itu tempatnya itu sangat wingit sekali. Ada sungai, terus ada pohon-pohon bambu. Pokoknya istilahnya kalau waktu itu saya datang, saya sempat ngeri juga, serem juga tempatnya. Dan guys lor, pada malam itu waktu suami nggak ada, kemudian kita tidur dengan anak-anak. Kalau malam kan saya selalunya tidur itu kan gelap ya guys lor ya, jadi nggak pakai cahaya, nggak pakai lampu, jadi kita tidur aja. Dan dalam tidur itu kita mimpi saya itu didatengin sesosok tinggi besar, kemudian dia bawa pisau guys lor, dia taruh di leher saya. Jadi saya tuh macam kaget juga, kok saya macam diancam ada pisau, siapa? Saya kira suami pulang kan gitu kan. Dan dia sempat bilang,
Jadi saya kaget, ini maksudnya apa? Sedangkan mukanya nggak kelihatan. Terus saya pikir daripada saya mati, maksudnya suruh melayani apa ini? Dan saya paham guys Lord, ternyata ternyata saya harus melayani dia untuk di week-week. Sorry guys Lord ya, memang ini kenyataannya. Dan pada waktu itu memang betul-betul saya sempat di istilahnya di week-week itu tadi ya, dan dia berada di atas saya dengan tubuh yang besar. Kemudian tangan dia mengancam saya dengan peso di leher saya gini. Dan saya sempat berpikir, aduh kalau saya istilahnya meronta atau melawan, otomatis saya mati. Karena dia sudah bilang mau hidup atau layani saya. Itu yang saya pikirkan guys Lord. Jadi saya untuk berpikir seketika itu dan saat itu juga, ya sudah, akhirnya saya tidak meronta atau tidak memberontak, dan akhirnya oke lah saya layani. Dan guys Lord tahu nggak, seketika saat itu dia sudah masukkan ke, aduh rasanya luar biasa kesakitan sekali. Dan saya nggak bayangkan, karena barang itu sangat besar. Jadi masuk itu, saya mau meronta tapi sakit, saya mau berontak, mau teriak tapi nggak bisa, dan pisau itu masih menempel di leher. Dan akhirnya guys, saya berinisiatif sendiri daripada saya kesakitan, daripada merasakan yang tidak enak lah, tidak ini kok. Akhirnya saya punya inisiatif, ya sudah, saya harus netral, saya harus istilahnya supaya nggak ada rasa sakit. Berarti saya tidak harus melawan, istilahnya ya sudah saya layani sebetulnya layaknya suami istri. Dan akhirnya saya beban untuk sakit itu hilang guys Lord, beban sakitnya hilang. Kemudian yang waktu itu saya masih ingat lagi, dia lama sekali untuk durasi atau itunya. Jadi saya berpikir, aduh kenapa ini lama sekali, kenapa berakhirnya lama. Dan pada saat itu saya itu antara sadar ini mimpi dengan nyata guys Lord, karena memang kalaupun mimpi, kenapa di tempat itu juga, di kamar saya juga itu, di tempat tidur saya juga itu yang sempat saya pikirkan. Jadi saya sempat berzikir juga, saya sempat istilahnya mengucap apa istilahnya, mohon ampunan dengan Tuhan, kemudian istilahnya istighfar juga. Tapi entah kekuatan apa yang dia ini kan ke saya, jadi waktu itu memang saya rasa sangat lama sekali dan saya merasakan sudah sangat kesakitan. Dan akhirnya sampai saya terkulai lemas, tahu-tahu sudah pagi, dan saya tersedar, saya bangun pagi, kemudian saya beranjak untuk ke dapur, beranjak dari tempat tidur. Tahu nggak guys Lord, begitu saya mau jalan, kok merasa berat dan merasa sakit di. Kemudian saya berpikir, aduh, dan waktu itu saya belum ingat 100% belum ingat bahwa telah terjadi dalam mimpi itu ya guys Lord ya, untuk di week-week itu tadi. Dan kemudian saya pergi ke kamar mandi, astaga, ternyata macam habis kena benda tumpul yang sangat keras dan besar. Jadi saya rasa untuk berjalan itu memang agak kesakitan guys Lord. Kemudian saya lambat laun teringat, hal yang tadi malam sempat terjadi itu, jadi istilahnya apa ya, jadi saya mengingatinya dan saya astagfirullahaladzim, ternyata saya habis mimpi di week-week, entah itu genderuwo atau entah itu istilahnya apa, tapi yang saya rasa dia tinggi besar, mukanya nggak kelihatan.
Dan saya nggak berani selepas tahu kalau saya ada mimpi di wik-wik itu tadi, nggak berani buka mata. Apalagi dalam keadaan ruangan gelap. Saya mau teriak juga nggak bisa. Akhirnya guys lur, saya sempat mengadu juga ke tetangga. Waktu itu kan suami belum pulang nih, jadi sempat cerita juga bahwa karena saya habis mimpi baru saja diperkaos oleh sesosok yang memang bentuknya manusia, tinggi besar dan sangat kuat sekali. Jadi kalau saya pikir-pikir semacam ini, semacam gorila atau apa gitu, tinggi besar dan kuat gitu. Dan kemudian apa yang dibilang tetangga saya itu tadi guys lur, dia bilang, oh benar, berarti memang benar adanya. Karena dia cerita sendiri guys lur, tetangga itu bahwasanya tempat itu ada yang menempati sesosok katanya yang genderuwo itu tadi guys lur. Jadi saya waktu itu sempet takut juga, sempet jadi nggak berani masuk rumah, jadi harus tunggu suami pulang. Dan ini tahu nggak guys lur, ini berlanjut kira-kira 2002, kemudian 2007 itu ada kelanjutannya guys lur. Oke, saya skip dulu ya untuk ini ya. Kemudian tadi apa yang saya ceritakan setelah suami saya pulang, dan saya ceritakan semuanya bahwasannya tentang mimpi itu tadi. Akhirnya dari pihak tetangga dan dari pihak yang punya rumah sendiri yang mengontrakkan rumah itu memang membenarkan. Dan ada juga yang pernah lihat depan rumah yang saya kontrak itu memang pernah melihat sesosok istilahnya genderuwo itu tadi, tinggi besar, memang berada di rumah kontrakan itu guys lur. Dan akhirnya apa guys lur? Akhirnya saya bilang ke suami, saya udah nggak bisa lagi melanjutkan untuk kontrak di situ. Saya minta untuk pindah seketika itu juga guys lur. Itu tadi cerita yang sangat istilahnya yang tanpa diduga ya untuk saya ya, dan itu terjadi 26 tahun yang lalu guys lur. Bayangkan guys lur, waktu itu saya masih muda loh, waktu ya umur 26 lah, 2002. Dan sejak itu guys lur, saya sudah lupa semuanya hal itu, kejadian itu. Dan pada tahun 2007 setelahnya itu pernah lagi saya mimpi juga didatangin, dan sama waktu itu juga saya tidur sendirian, suami juga pas keluar kota, ternyata sesosok itu datang lagi guys lur. Jadi waktu itu saya tertidur sudah jam berapa ya, mungkin jam 3 pagi guys lur. Jadi saya menghadap ke tidur miring, kemudian tiba-tiba macam ada suara masuk. Saya pikir suami saya pulang, dan waktu itu saya macam nggak bisa bergerak, nggak bisa kalau tidur miring kan nggak bisa menoleh gini kan. Terus kok tiba-tiba di belakang saya itu sudah macam kelonin saya, tapi dia punya tangan berada di kepala saya. Dia nggak boleh saya noleh ke belakang, nggak boleh lihat ke belakang. Jadi saya berpikirnya ini siapa? Kok sampai nggak boleh nengok, nggak boleh ini. Kemudian dia macam mau perkosa saya lewat belakang. Jadi maksudnya lewat bukan lewat itu ya, sorry ya guys lur ya. Maksudnya lewat ini posisinya yang dari belakang. Jadi saya tuh sudah teriak-teriak sudah ini, tapi namanya orang mimpi, namanya ini kan susah mau teriak mau ini. Saya cuma bilang Allahu Akbar ya Allah.
ya Allah siapa ini, ya Allah siapa ini, cuman bisa istighfar, bisa ini. Dan pada saat itu barang dia itu sudah macam digosok-gosokkan, macam mau masuk di kemudian saya merontak kuat karena dia nggak ancam saya dengan peso atau dengan sesuatu barang yang ini. Dia cuma pakai tangan di ini, saya mau lihat nggak boleh, mau lihat ini, saya cuma meronta. Kemudian setelah saya dengan kekuatan dan saya berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya saya bisa lihat ke belakang dan sesosok tinggi besar itu saya sampai merinding, guys. Sesosok tinggi besar itu sampai lari keluar kamar. Dia dengan secepat kilat langsung macam terbang gitu, wes, dan itu hitam tinggi besar. Aduh, merinding. Akhirnya terjadi lagi yang kedua kalinya, guys lor. Dan itu tadi tentang mimpi kisah nyata saya, guys lor. Ya, meskipun memang kita waktu mau tidur juga sudah berdoa, sudah memohon untuk pertolongan, tapi kita nggak bisa menolak untuk mendapat mimpi, apalagi mimpi yang buruk kayak gitu kan. Siapapun juga kita nggak mau mengalaminya juga. Dan di sini saya hanya istilahnya menceritakan kisah nyata saya, memang betul-betul, dan demi Tuhan memang itu yang saya alami 26 tahun yang lalu, mimpi di Wik-Wik Genderuwo. Kalau ingat masa itu, ya Allah, sampai ketakutan, sampai akhirnya cepat-cepat pindah rumah. Dan guys lor, masih ada lagi cerita yang tentang hal mistis yang saya alami, dan ini mungkin bisa saya ceritakan nanti untuk vlog selanjutnya, guys lor. Dan di sini saya coba untuk membagi rasa saya, untuk bisa berbagi dengan kalian semua, guys lor, semuanya tentang cerita saya, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan guys lor, mungkin sampai di sini dulu untuk cerita saya tentang hal mistis di Wik-Wik Genderuwo. Oke, jangan lupa selalu dukung channel saya, jangan lupa untuk selalu like di setiap video-video kami Winalia Channel, jangan lupa juga untuk share dan komen, serta jangan lupa untuk subscribe serta klik tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari Winalia Channel. Oke guys lor, sampai di sini cerita dari kami. Mudah-mudahan dapat berguna untuk bagi kalian semuanya. Oke guys lor, sampai jumpa lagi untuk di vlog selanjutnya. Ada lagi cerita mistis yang ngeri lagi. Oke, assalamualaikum.